pagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam setiap masa kehidupan, saudaraku, Tuhan itu memiliki rencana. Dan semua rencananya itu pasti mengarah kepada dibangunnya kerajaan surga, di mana suatu hari nanti Tuhan Yesus menjadi rajanya. Dalam melaksanakan rencananya tersebut, saudaraku, Tuhan memakai orang-orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Tentu orang-orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang punya standar atau kualifikasi yang memang Tuhan mau sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup orang itu, saudaraku. Maka orang yang dipilih itu bukan sembarang orang seperti kebanyakan orang itu. Lah, pertanyaannya adalah begini, siapa orang yang berkualifikasi bisa menjadi berkenan di hadapan Allah? Mereka adalah pribadi-pribadi yang memiliki kesediaan untuk mematikan kepentingan diri dan menghidupkan kepentingan Tuhan. Ini kualifikasi yang wajib. Dalam Alkitab kita menemukan tokoh-tokoh iman seperti itu sebetulnya. Semua ya kalau kita lihat ya, yang benar-benar berkualitas ya. Mereka pilihannya itu mematikan kepentingan diri, menghidupkan kepentingan Tuhan. Atau boleh gampangnya begini, mereka gak lagi punya hidup. Kehidupannya dirampas untuk Tuhan. Begitu saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang sudah habis dengan kepentingan dirinya sendiri. Jadi keakuan, si aku itu sudah habis, sudah mati. Tentu pribadi yang seperti ini adalah pribadi yang baru bisa berkualifikasi untuk menjadi tangan atau alat Tuhan yang optimal, saudaraku. Baru bisa dipercayalah, intinya begitu. Ya, jadi orang yang dipercayai Tuhan itu adalah orang yang Tuhan berkenan melibatkan pribadi itu untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaannya. Apa sih pekerjaannya, apa sih? Kehendak Allah apa sih? Jawabannya gampang, saudaraku. Jiwa-jiwa. Selamatkan jiwa-jiwa. Itu maunya Tuhan. Maka kalau hari ini kau ambil bagian pelayanannya, saudaraku ya. Coba ya saya diskusi sedikit sama kalian. Kalau kalian ambil bagian pelayanan di gereja, itu bukan pelayanan kalau itu untuk diri kita. Cari panggung, cari nama, apalagi cari duit. Gitu. Pendeta-pendeta banyak kan begitu, cari duit. Itu belum pelayanan. Betul saudaraku, itu masih dibudak dengan nafsu namanya. Tetapi kalau kita mau pelayanan, contoh di gereja lokal kita, itu harus benar-benar tujuannya jiwa-jiwa orang lain diselamatkan. Bukan tentang aku lagi, tetapi tentang mereka dan tentang hati Tuhan. Dan kepercayaan Tuhan itu kepada masing-masing orang itu beda-beda. Tapi pada intinya, semua yang dipilih itu adalah pribadi yang ikut serta dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Jadi kalau orang Kristen hanya diajar untuk percaya kepada Tuhan, tetapi tidak diajar bagaimana dipercayai oleh Tuhan, itu rusak nanti Kristennya. Itu Kristen yang rusak nanti, lama-lama rusak. Karena dia tidak akan pernah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia tidak ada goal atau visi yang harus dicapai. Maka akhirnya visinya ngeblur, buram, makanya larinya ke dunia akhirnya.
Oh, jadi kalau ikut Tuhan, aku setia sama Tuhan, aku melayani Tuhan, ikut ambil bagian pelayanan di gereja, jadi ini dan itu, aku nanti diberkati jasmani sama Tuhan. Bisnisku dimajukan sama Tuhan. Masalah-masalahku diselesaikan. Nah, itu kan udah meleset itu. Itu udah rusak. Karena kenapa? Karena banyak orang yang tidak diajar untuk bisa dipercayai Tuhan. Maka pada pagi hari ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati dengan apa yang masuk di dalam pikiran, perasaan, dan jiwamu setiap ajaran itu. Maka hati-hatilah memilih ajaran. Saya ngomong ini kemarin minggu, saya ngomong ini juga. Maka gereja lokal yang kau ikuti itu mempengaruhi bagaimana kau bertuhan. Itu mewarnai spiritualitasmu. Maka hati-hatilah memilih gereja lokal. Karena dengan ajaran yang yang tidak membawa jemaatnya untuk bisa dipercayai oleh Tuhan, bahaya. Maka nanti orang-orang seperti itu akan tetap jadi orang Kristen yang tidak dewasa, alias orang Kristen yang masih bayi terus, nuntut terus sama Tuhan, tapi tidak pernah memberi ke Tuhan. Minta, pokoknya minta terus. Nggak berani berkorban, itu nggak berani. Memberi, levelnya kan memberi dulu. Memberi dengan ya sebisanya. Levelnya kan masih rendah begitu. Memberi dengan ya seadanya. Nanti lama-lama memberi karena tuntutan. Ya udah deh, kasih deh. Tapi hatinya masih belum. Terus lama-lama memberi sampai titik rela. Setengah rela. Naik lagi levelnya memberi. Aku rela, tapi masih ada udang di balik batunya. Sampai Anda memberi rela, memberi tulus, naik lagi, memberi berkorban, sampai bisa seperti pribadi Yesus. Keren, saudaraku. Itu yang harus kita pikirkan. Maka itu kan jarang diomongin kan, jarang diajarkan. Pokoknya memberi. Memberinya kenapa? Memberi kan untuk mancing Tuhan. Kan repot tuh. Itu bukan memberi, itu mancing namanya. Aku kasih segini, Tuhan kembaliin berapa ya? Aku kasih segini, Tuhan balikin aku berapa ya? Rusak, saudaraku. Itulah kekristenan yang harus kita mulai pikirkan. Di mana aku hari ini? Banyak orang tidak diajarkan bagaimana berkorban bagi Tuhan. Ngeri, saudaraku, ngeri, betul. Dan orang-orang seperti itu ya, dia berani untuk dirinya, tapi tidak berani untuk pekerjaan Tuhan. Pada pekerjaan Tuhan itu untuk jiwa-jiwa. Mungkin karena mereka trauma. Karena banyak hal yang terjadi, banyak hal complicated di dalam dunia pelayanan itu, complicated di dalam gereja. Trauma ini, trauma itu. Loh, nanti kalau aku terlalu berlebih pelayanan, nanti aku bersinggungan dengan teman pelayananku. Aku malas, bentrok. Dulu pernah trauma diutamakan. Loh, aku nggak mau memberi. Nanti nanti keuangannya tidak jelas, itu di mana? Trauma. Maka banyak, saudaraku, bukan hanya tenaga, bukan hanya uang, bukan hanya pertemanan, tapi kompleks di situ. Dan itu cara main iblis memang untuk sampai manusia tidak bisa berkorban penuh. Mau sungguh-sungguh, loh, aku nggak pelayanan kan sukarela, aku nggak dibayar kok. Kenapa aku ditegur, ngambek? Banyak, saudaraku. Ini saya share begini karena ini adalah dunia pelayanan, dunia kekristenan. Maka mengertilah mulai pagi hari ini bahwa kalau kau dipilih Tuhan, kau harus diajak sampai berkorban bagi Tuhan. Bukan hanya memberi, tetapi berkorban. Dan hubungan yang terjalin tidak hanya sebatas manusia meminta kepada Tuhannya,
Pemberi, penerima, pemberi, penerima. Enggak, saudaraku. Tapi kita lebih dewasa. Maka apa ya saudaraku, saya lebih senang mengajak jemaat untuk lebih ada intimacy with God. Tuhan itu gak murahan dan gak boleh kau letakkan sembarangan. Gitu loh saudaraku. Kalau gak niat gak usah, daripada setengah-setengah. Sama Tuhan itu gak boleh setengah. 3/4 aja gak boleh, apalagi 1/4. Kamu mau 100% total apa gak usah. Gitu loh saudaraku. Itu yang saya mau bawa kalian. Kenapa? Karena memang kita bukan orang-orang sembarangan yang tidak ada fungsinya. Karena kita dipilih untuk menyelesaikan apa yang menjadi kehendaknya, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Lah yang menjadi pernyataan penting hari ini adalah apakah engkau dan saya sudah berstatus sebagai sahabat bagi Tuhan apa belum? Karena menjadi anak-anak Tuhan yang sudah diajak sepenanggungan dengan Tuhan, itu memang harus memikul beban Tuhan. Beban yang dipikul Tuhan itu kita harus memikul. Anda sudah belum? Saya sudah belum. Itulah salib yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam Matius 10:38. Maka untuk itu kita harus belajar dari seorang Paulus. Dalam hidup Paulus, dia menjadi orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kepercayaan yang besar dalam pelayanan pekerjaan yang dia emban, saudaraku. Kalau seseorang tidak menjadi pelayan Tuhan, berarti menjadi pelayan kuasa gelap. Maka dari itu semua orang yang sudah diselamatkan harus melayani Tuhan. Karena dalam sejarah Alkitab selalu saja dapat kita jumpai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menggenapi rencana-rencananya. Dan di zaman ini kita dipanggil Tuhan untuk itu, saudaraku. Padahal orang-orang di zaman itu yang dipanggil Tuhan itu adalah orang-orang biasa. Tapi melalui proses dalam kehidupan ini, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa akhirnya. Dan mereka memiliki prestasi yang hebat sebagai orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Menjadi kepercayaan Tuhan. Jadi saudaraku, pagi hari ini saya ngomong tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Amin saudaraku. Ya, dalam Injil Matius 26 ayat 30-35. Itu dikisahkan Petrus yang berani berjanji bahwa ia pasti tidak akan menyangkal Yesus apapun yang terjadi. Tapi kenyataannya dia menyangkal Yesus 3 kali. Petrus tidak konsisten dengan janjinya untuk setia. Tetapi pada akhirnya Petrus menyadarinya dan ia menyesal. Pasti di antara kita tidak ada seorang pun yang berniat untuk berkhianat sama Tuhan. Betul ya saudaraku? Gak mungkin. Kita punya niat begitu. Di momen tertentu, di gereja, suasana tertentu kita bisa emosi kita, wah aku mau melayani Tuhan deh segenap hidup. Tapi pertanyaannya, konsisten gak kamu dengan janjimu itu, dengan komitmenmu itu? Kalau di gereja kita punya komitmen, di luar belum tentu loh. Belum tentu. Karena di luar kita tidak menghayati Tuhan ada dan tidak menghormati Tuhan dengan memberi nilai yang tinggi. Kita cuma nyanyi. Apalagi lagu-lagu GSKI ini lagu-lagu yang luar biasa. Kalau kita dengarkan sungguh kita menjiwainya. Waduh, luar biasa lagu-lagunya. Tapi jangan sampai hanya di gedung gereja. Keluar dari gedung gereja kita lupa. Jadi kita mau berurusan dengan Allah yang memiliki perasaan, saudaraku. Jadi hiduplah benar di hadapan Tuhan. Ya, hidup kita cuma sekali kok. Ya, kita mau lakuin yang terbaik. Ya, sampai kita menutup mata nanti. Kita bisa memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Amin ya saudaraku. Maka sekali lagi jangan remehkan Tuhan. Sebab bagaimana sikap kita terhadap Tuhan hari ini itu menentukan nilai atau kehidupan kekal kita. Selamat pagi ya saudaraku. Jangan lupa, ayo melayani Tuhan.
God bless you.